Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum bagaimana ketika orang itu meninggalkan puasa, baik itu dengan sengaja atau tidak sengaja, baik itu dengan uzur atau dengan tidak uzur, dan apa saja konsekuensi hukum-hukumnya. Selanjutnya di sini musonif akan menjelaskan bagaimana kalau orang itu punya hutang puasa tapi ternyata dia itu keburu mati sebelum mengkodoknya, atau orang yang sudah mati tapi ternyata dia masih punya hutang puasa, itu gimana hukumnya. Di sini akan dijelaskan oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qada'u 'anil mayyit, yaitu mengkodok puasa dari mayit. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain beliau berdua itu meriwayatkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa mati wa alaihi siyamun, dan dia masih memiliki hutang puasa atau tanggungan puasa, shoma anhu waliyuh, maka puasa untuknya itu walinya, dalam artian mengkodokkan buat dia. Yakni yastawi fi hadza siyamu Ramadan wa siyamun nadhr. Yakni yastawi fi hadza, sama dalam hal ini itu adalah siyamu Ramadan wa siyamun nadhr, baik itu puasa Ramadan atau puasa nazar. Awil kafarah, atau puasa kafarah. Insya'a kama jaa fi riwayatil Bazzar, seperti halnya yang datang di riwayatnya Imam Bazzar. Fa illam yurid fa alaihi al-it'am, kalau dia itu enggak mau untuk mengkodokkannya, maka ya wajib bagi dia itu untuk memberi makan atau memberi fidyah, memberi kafarah atas puasa yang ditinggalkan. Li'annahu badalul ajiz, karena kafarah tersebut itu adalah, atau fidyah tersebut itu adalah sebagai ganti orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Likulli yaum, setiap harinya itu satu mud. Wal murad bil waliyyi huna, dan yang dimaksud dengan wali di sini itu yang berkewajiban atas tanggungan puasanya si mayit adalah kullu qaribin min nafsih, yaitu setiap kerabat dia sendiri, yaitu kerabat dia, terutama ya ahli waris yang menerima warisan dia, au biman ya'zana lahu, atau orang yang dia izinkan untuk melakukannya sekalipun bukan kerabat. Fadainullah ahaqqu ayyuqdah, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Kama rawahul Bukhari, seperti halnya hal tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa 'allaqahul Bukhari, dan dita'liq oleh Imam Bukhari, idza maridar rajulu, barang jikalau seorang lelaki itu sakit fi Ramadan, di bulan Ramadan, summa mata, kemudian dia itu mati, walam yasum, dan dia belum berpuasa, dalam artian belum mengqadha puasanya, menunaikan puasanya, ut'ima anhu, maka dibayarkan makan darinya, dalam artian membayar fidyah untuknya, walam yakun alaihi qadha, dan tidak ada qadha baginya, wa inna dzaro qadha anhu waliyuh, dan jikalau dia bernazar puasa, maka mengkodok untuknya itu walinya, yaitu ahli warisnya atau kerabatnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man mata, barang siapa mati, wa alaihi siyamu syahrin, dan dia itu memiliki tanggungan kodok puasa 1 bulan, falyut'am anhu, maka berilah makan darinya atas namanya, maka nakul yaum miskin, untuk setiap satu harinya itu satu orang miskin. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, as-shawab annahu mauqufun ala Ibnu Umar, yang benar as-shawab annahu mauqufun ala Ibnu Umar, bahwasanya hadis tersebut itu bukan hadis marfu', bukan hadis yang disandarkan kepada Nabi, tapi itu adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, perkataan tersebut adalah perkataan sahabat, bukan langsung dari Nabi. Di sini mauquf ala Ibnu Umar, bahwasanya hadis tersebut itu disandarkan kepada Sayyidina Ibnu Umar. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Haq, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Haq, wal Hafidz Ibnu Hajar, dan al-Hafidz Ibnu Hajar,
la yujadu fil it'ami syai'un yasihhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujadu, tidak ditemukan, fil it'ami, di dalam perintah memberi fidyah atau memberi makan atas puasanya orang yang mati tersebut, syai'un, yaitu hadis, yasihhu marfu'an, yang dianggap marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis sahih yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan artian tidak ada hadis sahih marfu', yaitu yang disandarkan kepada Nabi, yang menjelaskan akan kewajiban memberi makan atau mengganti puasanya orang yang mati tersebut dengan memberi makan kepada fakir miskin. Lidzalika qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, karena itu Imam Nawawi rahimahullah taala itu berkata, ikhtalafal ulama, bahwasanya ulama itu berbeda pendapat, fiman mata, di dalam orang yang mati, wa alaihi shaumun wajibun min Ramadan, dan dia masih punya hutang puasa Ramadan, au nazar, atau puasa nazar, au ghairuh, atau puasa wajib yang lainnya. Hal yaqdi anhu, apakah boleh untuk mengqadha atasnya, dalam artian diqadhakan orang lain, apakah boleh? Wali Syafi'i rahimahullah, dan di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah fil mas'alah qaulan masyhuran. Dan Imam Syafi'i di dalam permasalahan tersebut itu ada dua qaul yang masyhur. Asyharuhuma, yang paling masyhur, la yusamu anhu, bahwasanya tidak boleh untuk mengqadha atas si mayit, tidak bisa mengqadhakan puasa atas si mayit. Wala yasihhu an mayyit shaumun aslan, dan tidak sah puasa dari seorang yang sudah mati. Asalnya ya enggak ada puasa bagi orang yang sudah mati, enggak sah puasanya orang yang sudah mati. Watsani, yang kedua, yustahabbu liwalihi ayyasuma anhu, dianjurkan bagi walinya itu untuk berpuasa atasnya. Wa yabra'u bihil mayyit, dan mayit tersebut, sehingga mayit tersebut itu membebaskan tanggungannya, sehingga hal tersebut itu membebaskan tanggungan si mayit dari tanggungan puasa tersebut. Wala yahtaju ila it'amin anhu, dan sehingga tidak butuh untuk memberi makan kepada orang fakir miskin. Dalam artian kalau sudah puasa maka enggak harus memberi makan. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini, huwa shahihul al-mukhtar, itu adalah pendapat sahih yang al-mukhtar, yang dipilih oleh Imam Nawawi. Alladzi na'taqiduhu, yang kami yakini, yang kami pegang. Wa huwa alladzi sahahahu, dan pendapat tersebut adalah yang ditashih atau dianggap sahih, ya ditashih oleh muhaqqiqu ashabina al-jami'un, oleh para muhaqqiq daripada ulama-ulama kita, al-jami'un, yang mengumpulkan bainal fiqhi wal hadits, di antara ilmu fiqh dan ilmu hadits. Intaha li dhahiril hadits as-sabiq, karena zahirnya, makna zahir dari hadits yang tadi itu as-sahih ma'adamil mu'arid, dengan tanpa adanya mu'arid atau sesuatu yang menyalahi makna hadis tersebut. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana kalau orang yang mati dan dia itu masih memiliki hutang puasa Ramadan. Oke. Pertama, ini harus diperhatikan. Kita preteli dulu. Orang itu, seperti yang sudah kami jelaskan di bab sebelumnya, ada yang meninggalkan puasa karena uzur, ada yang meninggalkan puasa itu dengan tanpa uzur. Lah, orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur ini, pertama yang dibahas adalah dengan tanpa uzur, bila uzur, yaitu orang yang tidak puasa dengan sengaja, dengan tanpa uzur. Maka orang tersebut, seperti yang sudah kami jelaskan, adalah dia wajib untuk mengqadha puasanya alal faur, yaitu untuk bersegera, karena dia meninggalkan puasanya dengan tanpa uzur, harus langsung mengqadhanya. Kok dia nggak langsung mengqadhanya, maka berdosa. Lah, orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, kok kemudian dia itu mati sebelum mengqadha puasanya, maka dia itu tetap diwajibkan maka dia tetap mempunyai tanggungan puasa, dalam artian ya nanti itu imma walinya itu mengeluarkan fidyah
atas puasa yang ditinggalkan atau dia itu mengqadhakan puasa atas si mayit. Jadi kalau orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, kemudian dia mati sebelum mengqadha puasanya atau dia mati dan dia belum mengqadha puasanya, maka nanti itu dia tetap mempunyai tanggungan puasa sehingga nanti si wali itu mempunyai dua pilihan, imma sang wali itu memberi makan atau mengeluarkan fidyah atas puasa yang ditinggalkan atau dia mengqadhakan puasanya si mayit. Fidyahnya 1 hari 1 mud atau dia mengqadhakannya. Itu untuk yang puasa meninggalkan puasa dengan tanpa uzur mutlak, dia tetap berkewajiban atau punya tanggungan puasa. Ya nanti tinggal dipilih, imma itu walinya memilih untuk memberi makan atau berpuasa atasnya. Lalu yang kedua, itu orang yang berpuasa meninggalkan puasa dengan uzur. Dia meninggalkan puasa dengan uzur. Maka nanti dia ini ada 2 pembagian lagi. Orang yang meninggalkan puasa sebab uzur itu nanti dibagi menjadi 2. Menjadi 2 bagian. Yang pertama, dia itu meninggalkan puasa karena uzur, kemudian dia itu mati sebelum sempat untuk mengqadhanya. Sama sekali nggak ada waktu untuk dia itu mampu untuk mengqadha puasanya. Semisal dia itu meninggalkan puasa, tidak puasa karena uzur, sakit parah. Kemudian belum keluar Ramadan dia itu mati. Jadi dia itu mati ketika di dalam Ramadan atau semisal setelah Ramadan dia langsung mati sebelum dia itu sempat sembuh dan sempat untuk mengqadhanya. Jadi belum ada waktu dia itu sembuh yang mampu untuk dia mengqadha puasanya. Imma itu dia itu sakit kemudian mati di Ramadan sehingga belum ada waktu untuk dia itu sempat mengqadhanya, atau dia itu sakit parah terus menerus sampai dia mati sehingga nggak ada waktu dia itu sembuh yang mampu untuk dia itu mengqadha puasanya. Lah maka dia ini apa hukumnya? Dia sama sekali tidak ada kewajiban apapun. Nggak ada kewajiban apapun bagi dia. Nggak ada wajib untuk qadha, nggak ada wajib untuk fidyah. Jadi orang walinya itu nggak ada wajib apa-apa. Kenapa? Karena dia itu ya belum berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Dia meninggalkan puasa karena uzur. Kemudian uzurnya itu yastamir, uzurnya itu terus-menerus sampai dia mati. Dia mati sebelum ada sempat waktu dia itu mampu untuk melakukan qadha puasa. Ya semisal kata saya tadi, imma dia itu mati di tengah-tengah Ramadan, ketika di Ramadan yang dia tinggalkan itu, atau dia itu sakitnya terus-menerus sampai dia mati sehingga belum ada waktu sembuh yang membuat dia itu mampu untuk mengqadha puasanya. Maka dia nggak ada kewajiban apapun, nggak ada kewajiban sama sekali, nggak ada kewajiban qadha, nggak ada kewajiban fidyah. Jadi orang yang mati seperti itu nggak ada wajib apa-apa bagi walinya, sudah, dia itu nggak wajib apa-apa. Nah tapi yang kedua, tadi ini yang pertama, ini yang kedua, dia itu meninggalkan puasa karena uzur. Kemudian dia itu ada waktu untuk dia itu mengqadha puasanya. Ada waktu dia itu sembuh atau hilang uzurnya yang memungkinkan untuk dia itu mengqadha puasanya, tapi ternyata dia tidak mengqadha sampai dia akhirnya mati. Semisal orang nggak puasa Ramadan karena dia ada uzur. Lah uzurnya ini nggak terus menerus, dalam artian semisal dia meninggalkan puasa karena sakit. Setelah hari raya dia itu sembuh. Lah setelah sembuh ada waktu beberapa hari itu dalam keadaan dia sudah sehat, sudah sembuh, mampu untuk dia itu mengqadha puasanya. Tapi dia nggak langsung mengqadhanya. Kenapa ya? Karena dia alat tarohi kan, seperti yang kami sebutkan tadi di sebelumnya, di bab sebelumnya, bahwasanya orang yang meninggalkan puasa karena uzur itu wajib mengqadhanya alat tarohi, laisa alal faur. Nah, karena alat tarohi dia santai-santai. Dia sudah sehat, sudah sembuh, uzurnya sudah hilang. Tapi dia nggak langsung mengqadhanya, dia masih santai-santai dulu. Nah, ternyata Allah mencabut nyawa dia sebelum dia itu sempat mengqadha puasanya. Lah, orang yang seperti ini dia itu berkewajiban untuk
masih berkewajiban untuk mengqadha puasanya, dalam artian masih punya tanggungan puasa. Sehingga orang yang seperti ini itu nanti seperti orang yang tadi itu, orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur. Dalam artian dia masih punya tanggungan puasa, sehingga nanti walinya itu ya imma milih itu antara mengkodok puasanya, mengkodokkan puasa atasnya, atau mengeluarkan fidyah atas orang tersebut. Kenapa? Ya karena itu tadi, sekalipun dia itu meninggalkan puasanya dengan tanpa uzur, dengan uzur, dengan sebab ada uzur, tapi kan dia itu sudah diberi Allah waktu yang mana dia itu mampu untuk mengkodoknya. Dia sudah dikasih kesembuhan, dia sudah hilang uzurnya, sudah hilang halangannya, tapi dia santai-santai nggak segera mengkodoknya. Lah kok ternyata dia mati sebelum sempat mengkodoknya, maka dia itu berkewajiban untuk mengkodok puasanya bagi walinya. Imma walinya itu mengkodokkan puasa atasnya, atau ya mengeluarkan fidyah atasnya. Dalam artian dia tetap mempunyai tanggungan puasa itu, tanggungan puasanya itu nggak hilang. Berbeda orang yang tadi itu, orang yang meninggalkan karena uzur dan dia itu belum sempat sama sekali untuk mengkodok puasanya. Dia memang belum ada waktu yang dia itu mampu untuk mengkodoknya. Misal dia itu sakit terus-menerus sampai mati, kan belum ada waktu dia itu sembuh yang mampu untuk dia itu mengkodok puasanya, maka dia itu sama sekali nggak ada apa-apa. Walinya itu nggak wajib mengkodoknya, walinya itu nggak wajib mengeluarkan fidyah. Tapi kalau yang dia ini, dia memang meninggalkan puasanya sebab uzur, tapi dia ada waktu sembuh dari penyakitnya, dia ada waktu sembuh dari uzurnya yang memungkinkan untuk dia mengkodoknya, tapi belum mengkodok sehingga sampai dia mati. Maka sang wali itu wajib itu mengkodokkan puasa atasnya atau mengeluarkan fidyah dari puasa yang dia tinggalkan. Jadi itu ya, paham ya pembagiannya. Ada orang yang meninggalkan karena uzur, itu mutlak dia itu punya tanggungan, mau dia itu matinya itu karena uzur atau apa, yang penting kalau dia meninggalkannya dengan tanpa uzur, kalau dia itu meninggalkan puasanya bukan karena uzur, maka dia itu tetap mempunyai tanggungan tersebut. Maka kalau dia mati sebelum sempat mengkodoknya, ya harus dikodok atau dibayarkan fidyah. Tapi kalau yang meninggalkan sebab uzur, ada dua pembagian. Kalau dia itu belum sempat sama sekali untuk mengkodok puasanya, belum mampu untuk mengkodok puasanya sampai mati, maka nggak ada kewajiban apapun. Kalau dia itu sudah ada waktu, kesempatan yang memungkinkan untuk dia itu mengkodok puasanya, tapi dia nggak mengkodok sampai dia mati, maka dia itu berkewajiban untuk imma walinya itu mengkodokkan atasnya atau mengeluarkan fidyah atasnya setiap 1 hari satu mud. Itu adalah pembagian penjelasan bagi orang yang mati dan dia itu masih memiliki tanggungan daripada puasa. Lah kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya tentang kebolehan mengkodok puasa dari orang yang sudah meninggal, itu ulama berbeda pendapat. Di sini Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu ada 2 qaul masyhur tentang hukum mengkodok puasa dari orang yang sudah mati. Yang pertama, yang paling asyhar, dan ini juga yang dipakai oleh guru kami, bahwasanya tidak boleh mengkodokkan puasa daripada mayit. Kenapa? Karena puasa itu bukan hal yang bisa diwakilkan, bukan sesuatu yang bisa diwakilkan oleh orang lain, bukan puasa itu merupakan ibadah yang nggak bisa diwakilkan oleh orang lain, seperti halnya sholat itu nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Berbeda halnya kalau zakat atau hal-hal yang lain, itu masih bisa untuk diwakilkan oleh orang lain, tapi kalau puasa itu nggak boleh, sama seperti sholat. Maka yang paling asyhar, qaul yang pertama, itu nggak boleh untuk mengkodokkan puasa dari orang yang sudah mati. Sehingga kalau orang yang sudah mati dan dia masih punya tanggungan puasa, maka wajib untuk mengeluarkan fidyah, bukan mengkodok puasanya. Nggak boleh mengkodok puasanya, wajib untuk mengeluarkan fidyah atas puasa yang ditinggalkan. Itu qaul yang pertama yang paling asyhar. Asyhar itu adalah yang paling masyhur. Lalu yang kedua, itu boleh. Kalau menurut yang qaul yang kedua, itu boleh untuk
mengqadhakan puasa atas si mayit. Bahkan di sini itu tulisannya yustahab, yaitu dianjurkan, mustahab. Boleh bagi seorang wali itu untuk mengqadhakan puasanya si mayit yang masih punya tanggungan puasa, sehingga kalau sudah diqadhakan maka dia itu enggak berkewajiban untuk membayar fidyah. Jadi kalau yang menurut qaul yang kedua itu si wali atau si ahli waris atau kerabat ya mayit itu boleh memilih antara dia itu mengqadhakan puasanya atau membayar fidyah atas puasanya. Dan pendapat yang kedua ini sekalipun bukan pendapat yang asyhar itu pendapat yang pertama, yang paling masyhur. Itu pendapat pertama, nggak boleh mengqadha, dalam artian harus membayar fidyah. Kalau yang pendapat kedua itu boleh milih antara qadha atau fidyah. Kalau sudah qadha maka nggak wajib fidyah, kalau nggak mau qadha maka wajib fidyah. Dan pendapat yang kedua ini adalah yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu pendapat yang al-mukhtar, as-sahih al-mukhtar, yang mana hal tersebut itu diambil dari ya hadis yang kalau kata di sini itu pendapat yang ditashih oleh ulama-ulama yang mengumpulkan antara ilmu hadis dengan ilmu fikih. Itu pendapat yang kedua, dalam artian boleh bagi wali itu memilih antara mengqadhakan puasa atas si mayit atau membayarkan fidyah atas puasa yang ditinggalkan. Jadi itu adalah penjelasan hukum dari orang yang sudah mati dan dia masih punya tanggungan puasa Ramadan. Semoga bisa difaham dan semoga bermanfaat.